fana dan baqa dalam cahaya tauhid. Sesungguhnya perjalanan makrifat tidaklah berhenti pada pengenalan terhadap Nur Muhammad semata, tetapi harus berlanjut hingga seorang salik lenyap dalam kesatuan yang mutlak, yakni fana fi Allah. Fana adalah musnahnya segala sesuatu selain Allah dari pandangan mata hati seorang arif. Dalam surah Ar-Rahman, ayat ke-26 hingga 27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzu'al jalali wal ikram. Yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat ini menjadi pijakan utama dalam makrifat terhadap fana. Tiada satu pun yang kekal selain wajah Tuhanmu. Maka hakikat segala makhluk, termasuk dirimu, termasuk aku, termasuk langit dan bumi, semuanya fana, lenyap, dan tidak memiliki wujud hakiki. Wujud sejati hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salik yang sejati akan menempuh jalan musyahadah hingga sirna pandangan terhadap dirinya sendiri. Ia tak melihat selain Allah. Inilah fana. Namun fana bukanlah akhir. Fana hanyalah pintu gerbang menuju baqa. Baqa adalah kekekalan dalam pengabdian, kebersatuan dengan kehendak Allah, di mana salik tidak lagi memiliki kehendak pribadi, tidak pula mengenal identitas dirinya sebagai makhluk. Ia hidup dalam cahaya Allah, berbicara dengan kalam Allah, berjalan dengan gerak Allah. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افترضت عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Yang artinya, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku fardukan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis ini tidak dapat dijelaskan secara lahiriah semata. Ia hanya bisa ditafsirkan dalam makrifat. Ketika seorang hamba telah fana dari dirinya, maka yang tinggal hanyalah zat Allah yang bertajalli dalam dirinya. Ia menjadi cermin, bukan karena dirinya layak, tetapi karena Allah menjadikannya tempat manifestasi. Maka seluruh amalnya, seluruh ucapannya, seluruh geraknya bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Allah yang maha menggerakkan. Inilah yang dimaksud dalam surah Al-Anfal ayat ke-14. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَامَ. Yang artinya, bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Firman ini ditujukan kepada Rasulullah SAW dalam konteks Perang Badar, namun maknanya berlaku secara hakikat bagi setiap arif yang telah fana dan baqa, bahwa ketika seorang hamba telah sampai kepada maqam ihsan, yakni beribadah seakan-akan melihat Allah, atau sekurang-kurangnya sadar bahwa Allah melihatnya, maka segala perbuatannya menjadi bayangan dari kehendak ilahi. Perjalanan menuju fana dan baqa tidak akan sempurna tanpa tauhid yang benar. Tauhid bukan sekadar mengucap tiada Tuhan selain Allah, tetapi menyaksikan bahwa tiada yang wujud selain Allah. Segala nama, rupa, gerak, perbuatan, waktu, dan tempat adalah tajalli dari wujudnya semata. Maka ketika seorang salik mengatakan, La ilaha illallah, ia tidak sedang mengucapkan formula, tetapi sedang menafikan segala eksistensi selain Allah. Ia menghapus segala ilah, yakni segala sesuatu yang disembah, diagungkan, ditakuti, dicintai selain Allah, hingga yang tersisa hanyalah wujud Allah yang mutlak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, Afdalu ma qultu anna wa an-nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Yang artinya, ucapan paling utama yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah. Mengapa kalimat itu menjadi paling utama? Karena ia adalah lautan makrifat yang tak bertepi. Ia adalah kunci segala ilmu, sumber segala cahaya, pintu segala maqam. Ia bukan sekadar lafaz tetapi penyaksian ruhani. Dalam tafsir makrifat, kalimat ini memiliki 4 martabat. Pertama, la ilaha, peniadaan segala sesuatu selain Allah. Kedua, illa Allah, penetapan hanya bagi Allah. Ketiga, la, sebagai lambang pembakaran segala hawa nafsu. Keempat, Allah, sebagai identitas absolut yang tak terbagi. Maka bagi para arifin, kalimat tauhid adalah jalan fana dan baqa itu sendiri. Ia menjadi zikir yang terus diulang bukan dengan lisan semata tetapi dengan nafas, dengan hati, dengan seluruh tubuh. Hingga nafas masuk mengucap la ilaha dan nafas keluar berkata illallah. Maka seluruh hidupnya menjadi zikir dan zikirnya menjadi kehidupan. Disinilah martabat zikir nafas dalam tarekat makrifat.
Para wali Allah, para salik sejati, mereka hidup dalam keadaan fana wa baqa ini. Mereka tiada melihat selain Allah dalam setiap helai daun, setiap cahaya mentari, setiap tangis dan tawa, setiap detak jantung dan bisik angin. Mereka tenggelam dalam lautan tauhid tanpa batas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum wa ushkuru li wa la takfurun." Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Zikir adalah peneguh tauhid, dan tauhid adalah gerbang makrifat. Maka siapa yang hidup dalam zikir, ia hidup dalam ingatan Allah. Dan siapa yang hidup dalam ingatan Allah, maka ia tak akan pernah kehilangan wujud sejati, meskipun ia kehilangan segala-galanya di dunia ini.